Ais, duduk. Assalamualaikum. 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 Masya Allah. Bawa lagi kalian datang ke sini. Nanti dulu Ustaz. Sabar dulu. Sabar dulu. Tidak perlu lagi bicara dengan kalian. Bawa lagi kalian datang ke sini. Tenang dulu Ustaz. Ada kan kita itu bahasanya bawa dengan hati yang tenang. Saya tidak perlu bicara dengan kalian lagi. Lagipun kan kata Rasulullah, fal yukrim doifa, muliakanlah tamu. Kami tamu Allah. Masa kami seperti itu kan? Kalau bukan hadis Nabi SAW, kalian saya izinkan masuk. Boleh, silakan masuk. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Maaf Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Sabar ya Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Jangan marah terus Ustaz. Nanti kita cepat tua. Kan ya, seperti itu. Silaturahim. Tetap kami akan silaturahim. Anda tahu kan pasti tujuan kami. Perjalanan kami bagaimana, ya kan tahu pastinya. Jadi begini aja Ustaz. Pada dasarnya semua makhluk Allah, khususnya manusia, punya cara dakwahnya masing-masing. Ya saya tahu. Sebenarnya kita semua ini sama tujuan kita kepada Allah. Cuman cara kalian yang salah dan sesat. Itulah. Begini Ustaz, saya jelaskan sedikit ya. Ada kewajiban dakwah bagi umat muslim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Itu sebabnya Bang Ilyas dakwahnya dengan merantas dukun. Ada orang yang dakwahnya di mimbar-mimbar. Ada orang yang dakwahnya dengan sedekahnya. Khusus saya, kalau saya mungkin dakwahnya dengan cara ruqyah. Cara ruqyah? Iya Ustaz. Nabi katakan orang yang meruqyah dan yang diruqyah kulluhum finnar, semua di neraka. Begini Ustaz, kalau antum mentafsirkan tentang hadis itu, antum saklek dalam berpikir. Ruqyah itu ada dua Ustaz. Saya jelaskan dulu ya, Yang pertama ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah terkena gigit kalajengking di tangannya. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Fatihah, racun dari tangannya keluar. Artinya ruqyah sudah diajarkan oleh Rasulullah, ya kan? Dengan cara ayat-ayat Allah yang dibacakan. Yang kedua, ruqyah syirkiyah. Inilah yang mungkin antum bisa sesatkan. Itu kita sepaham. Contoh meruqyah dengan sesajian, meruqyah dengan keris dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi jangan saklek dalam berpikir Ustaz. Seperti itu. Pokoknya tidak. Kalau saya memang tidak sependapat. Kenapa tidak sependapat? Ketika ruqyah, maka kedua-duanya orang yang diruqyah maupun diruqyah maupun yang meruqyah semuanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum bisa memastikan hal itu? Tidak bisa Ustaz. Sekarang begini saja. Ya kan? Untuk membuktikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, syar'i atau tidaknya. Boleh antum ruqyah saya. Baik. Atau nanti setelahnya biar deal, ya kan? Antum ruqyah saya. Baik. Saya ruqyah antum. Nah, ruqyah cocok ya, deal ya. Bagaimana Bang Ilyas? Nggak masalah. Syarat? Bismillah ya, insyaallah. Dengan ayat-ayat Allah yang saya yakini. Karena begini Ustaz, saya mencium adanya sesuatu. Kenapa antum sering emosi? Kenapa antum sering mudah menyalahkan orang lain? Mungkin ada sesuatu dalam diri antum. Baik, kita buktikan. Baik, nggak apa-apa ya. Bismillah ya. Dimana? Ini disaksikan di video. Kita saksikan biar semua orang-orang bisa mengetahui. Baik, bismillah. Di sini aja ya.
Saya duduk. Si Pak Ujang nggak ada ya? Pak Ujang lagi di belakang Pak Ujang. Mungkin beliau bisa menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Pak Ujang? Sehat. Masya Allah. Silakan duduk. Insyaallah kita niat baik kok, insyaallah ya. Saya berharap malam hari ini kita bisa dengan cara damai. Jadi biarkan dulu saya yang pertama diruqyah oleh Ustaz Alwi, ya kan? Dan kita lihat reaksi apa yang ada dalam diri saya, baru nanti sebaliknya saya akan ruqyah. Saya duduk di sini aja ya. Ruqyahnya duduk atau guling? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi la fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ustaz, ada reaksinya? Tidak ada. Jadi begini Ustaz. Antum berkata orang yang diruqyah dan orang yang meruqyah itu masuk dalam nerakanya Allah. Benar. Jadi setelah saya ajak kesepakatan ini, ya kan, artinya antum bersedia untuk meruqyah saya. Ini hanya untuk membuktikan, ya kan. Sekarang silakan Anda duduk. Sekarang giliran saya, biar kita deal, ya, untuk saya meruqyah antum. Janji ya. Baik, siap insyaallah. Madhabnya ke sana Ustaz. Madhabnya ke sana. Baik. Bismillah. Pejamkan mata dan saya akan meruqyah Anda dengan berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi arqik wallahu yashfik min kulli da'in yu'dik wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri kulli dhi'in adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi ukhruj ya Allah la shifaan illa sifauka as'alullah. Duduk, tenang, duduk. As'alullah al-azim rabbal arsil azim ayasbiyaka. Duduk. Ukhruj ya Allah. Keluar engkau dalam jasad ini. Keluar engkau dalam jasad ini. Jangan. Ukhruj ya Abdullah. Bismillah. Saya yang menguasai dirinya. Astagfirullahaladzim. Anda tidak sadar bahwasanya Anda telah di... Saya yang menguasai dirinya. Tenang dulu. Hati-hati Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ukhruj ya Abdullah. Keluar dalam jasad ini. Siapa engkau? Jangan ganggu. Keluar dalam jasad ini. Duduk. Kita berdamai dengan cara bicara bisa baik-baik. Tenang. Dia orang yang sabar. Ukhruj ya Abdullah. Tenang. Jangan ganggu dia. Anda siapa? Saya mau tanya. Saya adalah yang menguasai diri Allah. Saya bicara baik-baik. Saya yang menguasai diri Allah. Baik. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tenang. Allahu Akbar.
Allah. Ternyata Bismillah. Allahu Akbar. Tenang. Gimana Ustaz? Duduk. Kita bicara baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang saya mau tanya sama antum. Antum siapa? Saya yang menguasai dari Alwi. Dari mana antum berasal? Dari sungai seberang sana. Istighfar antum. Muslimkah atau kafirkah Anda? Muslim. Anda muslim tapi menguasai diri seseorang. Anda telah orang yang bersabar. Anda telah salah. Anda ini makhluk Allah, jin yang masuk dalam tubuh dia. Anda menghancurkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beristighfar kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Biarkan dia berjalan pada dirinya sendiri. Biarkan dia Saya suka dengan orang yang sabar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda tidak suka dengan orang yang sabar? Karena orang sabar dekat dengan Allah. Anda mengaku muslim, tapi Anda tidak mau, ya, orang muslim dekat dengan Allah, tapi Anda mengaku muslim. Anda dalam kemusyrikan. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu Pak Alwi orang baik, tapi Anda bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Anda tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Sabar, tenang dulu, tenang. Kita duduk baik-baik. Kita duduk baik-baik. Oke? Kita ngobrol baik-baik. Duduk baik-baik. Oke? Sekarang saya kasih tahu sama Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke bumi itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh umat manusia. Ya kan? Kalau Anda seperti ini, Anda akan hancur sehancur-hancur di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, mengganggu umat muslim yang ada dalam hatinya. Pak Alwi orang baik, tapi kenapa antum yang menghancurkan dirinya? Saya tidak mau Pak Alwi jadi orang baik. Akbar. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tahu nerakanya Dia Allah? orang yang penyabar. Kamu tahu nerakanya Allah? Tanamkan pada dirinya merasa paling benar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tenang. Saya tidak akan bermain dengan kekerasan, tapi saya memberi kebaikan. Ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan saya bersolawat. Kamu akan gentar dengan solawat saya. Kamu akan merasa sedih dengan solawat saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bertobatlah, menangislah engkau karena takut kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Langsung saja kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah Ustaz. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustaz, bangun. Saya netralkan dulu ya. Ya, bantu netralkannya di belakang ya. Saya netralkan di depan, nanti di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Oke Ustaz, buka matanya. Kita sambil duduk aja ya di sini ya. Allahu Akbar. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ustaz, inilah yang kami khawatirkan dari antum. Antum sendiri merasakannya. Tidakkah engkau beberapa waktu, bahkan beberapa tahun yang lalu, hal ini selalu merasuki? Benar kan bahwasanya antum selalu terbawa amarah, tidak pernah ada kesabaran di dalam diri? Ya, saya baru menyadari kalau selama ini ada sesuatu di dalam diri saya, sehingga membuat saya senantiasa merasa paling benar. Saya senantiasa emosi. Alhamdulillah. Mungkin dengan kejadian ini saya tidak akan lagi menyalahkan orang lain. Alhamdulillah ya Allah, bahagia hati saya. Bahagia hati saya Mas. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya tidak merasa paling benar dan tidak mudah saya untuk mengkafirkan orang lain. Alhamdulillah. Dan juga saya terima kasih dengan yang telah menobatkan
Pak Ujang. Masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa dijumpakan dengan Pak Kiai yang menobatkan Pak Ujang. Masya Allah. Temennya aja sudah sehebat ini, apalagi Pak Kiainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ke depan kami pun akan temukan kita bersilaturahmi semua, Ustaz. Ya, Jadi jadi harapan saya. Ustaz, saya rasa kita tidak perlu lagi untuk berdebat. Saya tidak akan pernah menyalahkan kelompok manapun antum berada. Persis yang seperti saya katakan, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi Anda amalan Anda. Kami tidak memaksakan hal itu. Ya kan? Tapi kami minta tolong. Yang antum sampaikan tadi, kita tidak perlu untuk menyesat-nyesatkan orang, tidak perlu untuk menyalahkan orang. Biarkan mereka dengan amalan mereka masing-masing. Dan biarkan saya berdiri dengan keyakinan saya sendiri. Baik, Ustaz, kami maklumi dan kami hargai. Hanya saja yang saya inginkan kita tetap bersaudara. Pernah antum menyampaikan ketika pada saat itu, kalau tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, ya benar. Tapi jangan mengatakan itu bukan saudara saya. Anda melihat sendiri dengan kejadian tadi, ternyata benar dugaan kita. Betul. Ada sesuatu yang mengikuti dari Anda. Betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita perbuat. Amin amin Allahumma. Kami mohon dukungannya Ustadz, dukungan Ustadz untuk supaya kami dakwah ini dilancarkan. Mohon doanya juga, termasuklah kan dakwahnya kepada Pak Ujang ya, Pak Ujang. Ujang ya. Alhamdulillah. Bang Ilyas. Gimana? Saya mohon nanti dengan Bang Ilyas bisa dijumpakan saya dengan Oh, Kiainya, Kiai itu ya insyaallah. Pak Ujang ini. Insyaallah. Saya ingin sekali berjumpa dengan dia. Insyaallah. Alhamdulillah. Saya pun kaget Ustaz. Insyaallah. Dan terima kasih untuk Ustaz ya, Ustaz Abdul Khair. Ustaz Abdul Khair yang telah membukakan pintu hati saya. Iya. Dan kami yakini bahwasanya sesungguhnya wasilah ilmu Allah itu ada. Iya insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Ustadz, setelah ini saya berharap Ustadz berwudu kemudian mandi di sini, sholat taubat lah. Ya, kita juga walaupun apa kita kan setiap hari pernah melakukan kesalahan kan, bukan berarti bertobat dari hal sesuatu. Maksud saya setelah diruqyah ini amalannya berwudu atau mandi, baru kita sholat taubat minta kepada Allah. Terima kasih atas petunjuknya. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, dengan adanya hal ini kami ingin ke depan kita tetap bersaudara. Nanti saya Bang Ilyas, Ustadz Sirot dan yang lain intut silaturahmi ke sini. Insyaallah. Saya tunggu nanti kedatangannya. Alhamdulillah. Sama Pak Kiainya Insyaallah nanti. Pak Ujang ini. Iya. Kali jumpa. Baiklah alhamdulillah. Sudah lama ini tidak ketemu sama Pak Kiai. Jadi saya kangen sama Pak Kiai. Oke, siap insyaallah. Jadi saya tidak akan menahan Pak Ujang lagi kalau Pak Ujang ingin kembali kepada istrinya. Alhamdulillah. Semoga yang senantiasa mengganggu Ustadz tadi tidak akan pernah kembali, karena saya sudah membuat mereka, bahkan dia hancur sehancur-hancurnya dengan ayat-ayat Allah dan salawat atas kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, saya juga terima kasih. Ini gimana Pak Ujang, kita bawa pulang apa? Pak Ujang mau pulang atau gimana? Ya mau pulang lah. Mau pulang apa? Nunggu Kiai aja. Besok kita bawakan Kiai mumpung Pak Kiai aja. Beliau Mas. Kita jumpa dengan Pak Kiai. Oke, ya udah siap, alhamdulillah. Baiklah. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah dengan dingin seperti ini. Enak. Pak Ujang, Luar biasa. pamit ya, mau melakukannya Pak Ilyas. Masya Allah, terima kasih banyak Mas, ya Ustadz ya. Terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong Bang Ilyas, tadi ada yang ngeliat kacamata saya nggak jatuh? Oh, mana kacamata? Ada di Udin ya Din? Oke, baik, makasih Din ya. Oh, HP Ustadz juga. Oh, saya. Maaf agak sedikit membuat kegaduhan tadi. Enggak apa-apa. Ya. Mana ini? Kacamata. Iya, baik. Ya, insyaallah alhamdulillah. Saya pamit ya, Ustadz, Pak Ya, Ustadz, Ujang. ya. Mas ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum.